kita ketemu lagi di dalam acara menyimak materi pembelajaran produktif kreatif kewirausahaan. Oke, tadi kalian sudah melihat video tutorial cara pembuatan pot gantung yang dari bahannya itu adalah tetap dari botol bekas pakai yang kita recycle, yang kita ubah menjadi barang yang terpakai atau mempunyai fungsi. Baik, sebelum kita lanjut kepada pembahasan mengenai pembuatan pot gantung ini, kita berdoa dulu, bersikap berdoa agar pembelajaran di hari Selasa siang ini akan menjadi ada manfaatnya. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Dan pada kesempatan ini juga Mina mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang jurusan teknik listrik dan anak-anak jurusan farmasi, khususnya di kelas 11, di mana yang sudah merespon dengan baik, yang telah menentukan tugas dalam bentuk laporan PPT ataupun foto, di mana tugas kalian yang waktu minggu lalu adalah pembuatan atau mengubah barang bekas menjadi barang yang mempunyai nilai seni, bahkan mempunyai warna jual, dan barang tersebut bisa dipakai untuk sehari-hari. Yang perlu ditegaskan, bagi anak-anak yang belum menyerahkan, sebaiknya tanggung jawab dan tetap menyerahkan tugas tersebut walaupun nanti dalam pengiriman ada kalimat keterlambatan. Yang penting adalah kalian melakukan suatu usaha. Baik, setelah kita ketahui bahwa kita di dalam kehidupan kita ini adalah kehidupan zaman now yang tidak terlepas dari kehidupan dari gadget, kehidupan dari internetan. Nah, dengan demikian perilaku kita pun harus menyesuaikan dengan teknologi, di mana kita harus mempunyai jiwa yang kreatif. Jangan bermalas-malasan hanya bermain gadget yang sifatnya hanya bermain atau yang games atau dan sebagainya. Mari bersama-sama kita pikirkan merubah pola yang tadinya hanya konsumtif, merubah pikir menjadi produktif. Demikianlah Bunda sering mengulas ini berkali-kali agar kalian diingatkan kembali bahwa ketika nanti kalian setelah lulus dari SMK, pastinya akan menjadi manusia-manusia dewasa yang mempunyai kehidupan yang mandiri. Sebelum kita melakukan pekerjaan di suatu tempat sambil menunggu, baiknya kita lakukan usaha-usaha positif yang menghasilkan. Tentunya kita tetap konsekuen dan tetap mempunyai tanggung jawab melakukan hal-hal ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh para guru, sehingga akan menjadi tabungan buat kita ke depannya, akan menjadi ilmu ke depannya bagaimana kita bersikap mandiri untuk menghasilkan sesuatu yang tidak tergantung kepada orang. Baik, Bunda harap kalian fokus untuk beberapa menit ke depan. Karena apa? Dengan cara mendirect atau mendengarkan langsung itu akan lebih baik daripada nanti setelah menyimakkannya sepenggal-penggal akhirnya tidak menimbulkan satu kesimpulan yang baik, atau bahkan tidak paham, atau ada yang bilang susahlah mencari bahannya ataupun ribetlah atau dan sebagainya. Padahal itu sangat-sangat mudah. Dari awal Bunda harapkan memberikan tugas ini adalah hal-hal yang mudah yang ada di sekitar rumah kita yang tidak terlalu dibebani oleh orang tua, dan atau adapun yang dibebani misalnya yang ada keluarga itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu membebani kepada orang tua kalian. Baik, sebagai awalan tetap kita menyiapkan adalah botol mineral atau botol minuman yang berkemas kemasan plastik. Kita ketahui bahwa sampah sebagian besar itu adalah berasal dari bahan-bahan plastik, kertas, atau bahan-bahan kimia lainnya yang tidak mudah terurai oleh tanah, sehingga sampah ini digolongkan sebagai sampah kimia atau sampah organik. Baik, untuk mengurangi sampah-sampah ini, sebaiknya kita sebagai manusia-manusia yang mempunyai pola pikir, yang mempunyai kreatif, yang mempunyai inovasi, berpikir selalu bagaimana mengupayakan hal-hal yang ada di sekitar kita menjadi mempunyai fungsi dan bernilai seni dan bahkan punya warna jual. Meja ini kita butuhkan 3 karena kita akan membuat media pot gantung
itu satu susunya ada 3. Nah, 3 botol ini kalian boleh combine atau gabung yang paling bawah supaya bentuknya menjadi lebih baik, jadi kerucut. Buat yang bagian bawah ini gunakan botol yang lebih besar, ukurannya 1 hingga 1 liter. Lalu kemudian tingkat kedua dan ketiganya gunakan botol yang 650 ml sehingga bentuknya akan lebih baik. Atau misalnya susah untuk mendapatkan botol kemasan bekas minum, bisa juga digunakan yaitu botol-botol yang orang tua kalian mungkin menggunakan untuk bekas pembersih keramik di kamar mandi ataupun apapun botol ya. Ini lebih baik lagi karena botolnya sudah berwarna. Kalau botol yang belum berwarna seperti botol air mineral, kita akan lakukan tadi pengecatan pada badan botol tersebut. Oke. Next, selanjutnya adalah kita buat pola di mana bagian yang kita batasi ini dengan menggunakan spidol. Setelah kita batasi bagian yang akan menjadi media tanah itu, lalu kita potong dengan menggunakan cutter ya. Setelah kita bolongkan seperti ini bentuknya, ini sudah dipotong ya. Nah, setelah dipotong lalu kita beri titik bagian atas dan bawah untuk dibolongkan juga dengan menggunakan las listrik atau bor listrik. Kalau yang tidak ada alat tersebut, bisa menggunakan paku ataupun pisau yang ujungnya itu dipanaskan lebih dulu lalu ditusukkan ke bagian-bagian badan botol. Yang atas dan bawah ini, titik atas dan bawah ini adalah untuk nanti digunakan tali. Kita bisa gunakan tali tambang plastik, itu lebih baik dan lebih kuat. Atau tidak ada, menggunakan tali rafia. Tali rafianya itu pun harus didobel atau bahkan dilapis-lapis sehingga kuat ya. Jadi jangan satu lapis aja, satu bagian aja, karena ini akan lama-lama akan terbebani. Pot-pot ini akan mudah copot nantinya. Lebih baik kalau ada gunakan tambang plastik ataupun tambang yang dari bahan juga boleh. Atau misalnya ada yang punya tali sepatu yang tidak terpakai, itu bisa diupayakan juga disambung hingga panjang. Kalau memang tidak punya, yang ideal adalah tali tambang plastik. Ini bagian bawah dititik beberapa titik adalah untuk sirkulasi air, sehingga ketika kita menyemprot nanti airnya tidak mengendap di bagian bawah. Kalau seandainya ada yang menetes pun ini bisa mengalir di bagian bawahnya ya. Jadi diberi titik, tidak usah banyak, di bagian bawah itu sekisaran 6 titik saja. Ini adalah untuk sirkulasi air. Setelah itu kita warnai badan dari si air mineral. Kalau menggunakan botol yang tidak berwarna atau transparan seperti air mineral, kita gunakan cat warna. Cat warna ini bermacam-macam bentuknya, ada yang model semprot atau yang model tube atau bentuk apapun. Yang penting adalah mewarnai badan dari si botol ini sesuai dengan warna pilihan warna kalian yang disukai, dengan menggunakan kuas pastinya. Setelah itu didiamkan. Setelah mengering, badan dari si botol daur ulang ini, kalian bisa menambahkan karakter misalnya hias lukisan bunga ataupun karakter dari kartun, sesukanya kalian punya inisiatif. Yang penting adalah menambah nilai seni dari pot tersebut. Warnanya boleh ketiga pot tersebut sama, boleh berwarna-warni. Yang penting mempunyai nilai rasa seni yang baik. Lalu kalau menggunakan botol yang berwarna seperti ini ya, atau ini adalah botol yang berwarna transparan biru ataupun botol yang bertransparan hijau, itu bisa tidak kita cat lagi ya, karena dia sudah mempunyai warna. Ini maksudnya adalah agar tidak mudah matahari tidak langsung mengena ke bagian badan dari si media tanaman. Atau yang menggunakan bekas dipol ini sudah berwarna, itu jadi tidak perlu lagi kita warnai lagi, langsung kita memberikan media tanah dan pupuk. Jangan lupa berikan itu supaya tanaman hias itu akan berkembang menjadi baik. Dan diusahakan jenis tanamannya adalah tanaman gantung yang menjuntai ke bawah, yang
akhirnya nanti makin lama makin tumbuhnya itu ke bawah, dan jika ada yang lebih baik lagi berbunga, menambah penampilannya lebih baik lagi. Demikian Bunda mengulas permaterian atau membahas mengenai tutorial cara pembuatan dari media tanaman gantung atau pot gantung ini yang secara sederhana. Mudah-mudahan kalian yang mempunyai ide kreatif atau seni yang lebih baik menampilkan yang baik pula. Lakukanlah yang terbaik, do the best. Itu adalah untuk kebaikan kalian dan penuh semangat. Tidak ada lagi kata tidak ada bahan ataupun waktunya hanya sebentar, karena supaya waktunya cukup lama. 1 minggu ke depan kalian bisa persiapkan apa saja yang dibutuhkan secara bertahap hingga pada batas waktunya sudah selesai pekerjaan tersebut. Demikian sebagai akhir dari permaterian ini, mudah-mudahan terserap ilmu yang baik, dan jika ada lisan yang salah mohon dimaafkan, dan tetap kompak, tetap semangat, tetap kita mempunyai dedikasi untuk belajar lebih baik. Walaupun kita tidak dalam belajar dalam tatap muka atau di dalam ruangan, kalian tetap mempunyai rasa tanggung jawab sebagai pelajar yang mengedepankan tanggung jawab skala prioritas, mengerjakan dan belajar lebih baik, mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan kepada kalian. Salam. Cukup sekian.